Assalamualaikum. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal virus corona. Jadi gimana tanggapan Mbak Yu tentang corona yang sedang terjadi ini? Yang jelas menurut saya ini corona ini masih lama. Kita ngomong setahun ini pun kita harus jungkir balik dalam kondisi yang sedang ketakutan, karena 1 sampai 2 bulan ke depan itu, di bulan Mei, April dan Juni itu benar-benar yang kita di ujung-ujungnya virus corona. Jadi sedang merekahnya itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mendatang. Dan itu kita yang perlu kerjasama dengan keluarga, lingkungan, dan menjaga diri sendiri. Jangan sampai kita keluar dari aturan pemerintah, karena semua untuk kepentingan pribadi, kepentingan lingkungan, dan kepentingan bersama. Jadi kita jangan ego di sini, dan kita harus menjaga semuanya dari bisa mengendalikan ego kita dan untuk kebaikan bersama. Dan sampai kapan ya, sampai kapan, setahun ini pun kita masih lama, masih setahun ini kita berjungkir balik. Secara ekonomi akan berantakan, secara kehidupan kita susah, apalagi yang kerja harian, yang gaji tidak pasti, itu semua pasti akan berantakan, semua akan terjatuh dalam arti menggait rezeki yang sangat susah, dan ekonomi kita akan terpuruk. Itu iya, ya punya duit mungkin masih punya simpanan, tapi bagi orang yang rezekinya cuma pas-pasan ataupun dengan kerja harian, itu sangat kewalahan dengan adanya virus seperti ini. Makanya kadang-kadang ada orang nekat untuk berjualan itu karena keadaan, ada orang yang nekat untuk bekerja karena bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya tiap harinya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang bekerja, karena mereka juga punya tanggung jawab dengan keluarganya. Tapi harus ada solusi dari pemerintah juga, bagaimana mereka biar di rumah untuk tidak nambah yang terkena corona ini, biar lebih bisa tertanggulangi dengan adanya corona yang lebih akan melebar ini. Tapi semua sedang ditangani oleh pemerintah biar kita bisa lebih minim ke permasalahan yang ada. Terus apakah ekonomi akan menjadikan Indonesia bermasalah, akan lemah? Jelas iya. Jelas akan ada efek dari corona ini. Jumlah manusia berkurang, jumlah ekonominya semakin turun drastis, dari kehidupan akan susah, iya. Jadi kita juga bisa mikir 1 bulan ke depan, 5 bulan ke depan. Tapi hari ini sampai 1 minggu pun kita masih ngap-ngepan, masih deg-degan. Ada hidupnya kita apa enggak, sisa hidup kita bisa enggak, bagaimana ke depannya apa enggak, bisa makan apa enggak, kita mati apa enggak, keluarga kita gimana, masih banyak pertanyaan. Jadi memang sangat satu hal yang perlu dikuras, dan kita banyak berdoa, banyak minta maaf, banyak meminta keajaiban pada Tuhan bahwa semoga kita terlepas dari permasalahan ini. Terus apakah itu ada akhir zaman? Semua rahasia Tuhan. Kapan kiamat, kapan apapun terjadi. Tapi kita tidak usah bicara soal akhir zaman. Tapi sekarang pun, kemarin ataupun nanti, perbaiki kehidupan kita, perbaiki secara dunia spiritual, secara dunia untuk kita berdoa sama Tuhannya masing-masing, untuk meminta jalan keluarnya, untuk minta perlindungan, minta maaf dengan segala hilap, dan kita terlalu memikirkan duniawi, kita lupa akan kita tuh hidupnya nanti yang kekal tuh di akhirat. Untuk ada kesempatan, ayo banyak berdoa, banyak selawat, banyak meminta ampun, istighfar, biar semuanya bisa ditanggulangi, dan Tuhan menerima doa kita. Semoga kita lepas dari permasalahan yang lumayan besar ini dalam hidup saya. Selama 46 tahun baru sekarang ada kejadian seperti ini. Jadi saya juga sempat kaget juga. Walaupun di 2018 saya sempat melihat ini, tapi waktu saya tidak tahu namanya. Tapi memang ini sekarang ada namanya pagebluk, kok saya bilang, Jawa bilang. Pagebluk itu bahasa seperti istilahnya adanya wabah penyakit, adanya suatu musibah besar karena penyakit yang meluas, dan yang itu pertanda besar, pertanda itu memang dari Tuhan. Semuanya kejadian di dunia ini semua atas izin Tuhan, dan kita sebagai manusia ada pagebluk seperti ini, kita harus bisa waspada, eling lan waspodo, dan banyak berdoa, dan banyak perbaiki diri. Dunia akhiratnya kita perbaiki, terutama akhiratnya kita banyak minta maaf sama yang punya hidup ini ya. Terus selebriti apakah ada yang lebih terkenal lagi? Ada. Nanti juga ada yang terkena, cuma ada yang ngaku dan ada yang tidak ngaku. Ini bedanya seperti itu. Nanti juga akan terlihat beberapa orang lagi nyusul kena corona ini. Karena kita tuh bermusuhan dengan corona yang tidak kelihatan. Kita perang sama yang tidak kelihatan. Susah, tapi itulah kenyataannya. Hanya dengan apa? Dengan doa dan keajaiban, dan menjaga diri kita, menjaga lingkungan, menjaga keluarga, dan mengikuti anjuran pemerintah. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Habis corona ini apakah ada berita tentang selebritis? Jelas, bintang selebritis tetap ada dalam kehidupan kita, tetap berjalan walaupun tersandung-sandung, walaupun agak terpuruk karena keadaan dengan adanya virus.
pasti akan bermasalah dan akan mempengaruhi dunia selebritis kita. Dan untuk kita semuanya, kita bisa stay di rumah, dan tetap di stay di rumah kita bisa menghasilkan satu karya, dan jangan merasa mati hanya karena di rumah. Masa mati kehidupan artisnya, masa tidak bisa bergerak hanya karena stay di rumah, itu salah. Karena dimanapun berada, selama kita kreatif, selama kita bisa mengalihkan suatu hal yang di luar menjadi di rumah dan suatu keakraban, dan ada hal positifnya dengan di rumah, kita menebus satu waktu-waktu yang terbuang, tidak bisa kumpul dengan keluarga. Saatnya ini memperbaiki hubungan, dan di rumah tunjukkan bahwa kualitasnya tetap ada walaupun cuma di rumah, tapi dengan apa yang kita kerjakan stay di rumah tadi, justru kita akan bisa lebih akrab dengan keluarga, bisa menghasilkan suatu hal yang lebih, bisa menghasilkan suatu hal yang tidak seperti biasanya. Tapi itulah tantangan di mana kita bisa bekerja dan menghasilkan suatu hal dan rezeki di rumah. Tuhan pasti akan memberi suatu hal yang buruk untuk membuat kita kuat, tapi juga menghasilkan suatu hal yang baik untuk kita kerjakan dengan upaya yang ada, dan kita diberi pola pikir, hati, hidup kita untuk bisa menghasilkan karya. Karena kita semuanya, saya yakin pasti punya Tuhan, dan kita bisa berkarya dan banyak bersyukur dan juga banyak minta maaf, ya. Terus sampai soal ini kan dari saya akhiri dulu semuanya. Saya minta maaf bila ada kata-kata tidak baik. Saya semuanya salam rayu dan wassalamualaikum.